the sun, face the storm and lightning thunder. Seems I never found it one. Purpose really hard to find. Another time to stay. Almost fly away. You believe in what you say. Dari akan menjelaskan tentang pengertian lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu kejadian berdasarkan pada pemberian hak, tetapi bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dan suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau Bab 1 Pasal 1, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya, produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Lisensi software. Lisensi software adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta suatu software untuk mengumumkan dan memperbanyak software ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah software tersebut diciptakan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Rensi Solandi akan menjelaskan mengenai lisensi untuk aplikasi. Lisensi untuk aplikasi ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama adalah lisensi komersial. Lisensi komersial adalah jenis lisensi yang biasa ditemui pada perangkat lunak seperti Microsoft dengan Windows dan Office-nya, Lotus, Oracle, dan lain sebagainya. Software yang diciptakan dengan lisensi ini memang dibuat untuk kepentingan komersial, sehingga user yang ingin menggunakannya harus membeli atau mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Yang kedua adalah lisensi trial software. Lisensi yang biasa ditemui pada software untuk keperluan demo dari sebuah software sebelum diluncurkan ke masyarakat atau biasanya sudah diluncurkan, tetapi memiliki batas masa aktif. Lisensi ini mengizinkan pengguna untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan software tersebut secara bebas. Namun karena bersifat demo, seringkali software dengan lisensi ini tidak memiliki fungsi dari fasilitas lengkap versi komersialnya dan biasanya dibatasi oleh masa aktif tertentu. Adalah lisensi non-commercial use. Biasanya diperuntukkan untuk kalangan pendidikan atau yayasan tertentu di bidang sosial. Sifatnya yang tidak komersial, biasanya gratis, tetapi dengan batasan penggunaan tertentu. Yang keempat, lisensi shareware. Lisensi ini mengizinkan pemakainya untuk menggunakan, menyalin, atau menggandakan tanpa harus meminta izin pemegang hak cipta. Berbeda dengan trial software, lisensi ini tidak dibatasi oleh batas waktu, masa aktif, dan memiliki fitur yang lengkap. Lisensi jenis ini biasanya ditemui pada software perusahaan kecil. Lisensi freeware biasanya ditemui pada software yang bersifat mendukung, memberikan fasilitas tambahan, atau memegang free atau gratis. Contoh yang bersifat mendukung antara lain adalah plugin tambahan yang biasanya menempel pada software induk seperti iCandy yang menempel pada Adobe Photoshop. Yang keenam adalah lisensi open source. Membebaskan usernya untuk menjalankan, mengadakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja software. Berbagai jenis lisensi open source biasanya berkembang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, GNU. Nama saya Indra. Saya akan menjelaskan jenis-jenis lisensi. Jenis-jenis lisensi atas hak kekayaan intelektual. Salah satu jenis lisensi adalah lisensi atas hak intelektual, misalnya perangkat lunak komputer. Pemilik lisensi memberikan hak kepada pengguna untuk memakai dan menyalin sebuah perangkat lunak yang memiliki hak paten. Yang kedua yaitu massal. Lisensi massal perangkat lunak adalah lisensi dari pemilik ke perorangan untuk menggunakan sebuah perangkat lunak dalam satu komputer. Selanjutnya, lisensi barang atau jasa. Pemilik barang atau jasa dapat memberikan izin lisensi kepada individu atau perorangan agar individu atau perorangan tersebut dapat mendistribusikan, menjual sebuah produk atau jasa dari pemilik barang atau jasa di bawah sebuah merek dagang.
Selanjutnya, lisensi bidang pendidikan. Gelar akademis termasuk sebuah lisensi. Sebuah universitas memberikan izin kepada perorangan untuk memakai gelar akademis. Contohnya, diploma 1 D1, ahli madya. Yang kedua, diploma 3, yaitu D3, sarjana. Nama saya Subekti Haji Istanto. Saya akan menjelaskan tentang contoh kasus lisensi. Lisensi komersial, contohnya itu ada Windows 8. Di Cina menunjukkan bahwa tingginya pemakaian Windows XP terjadi karena tingkat pembajakan software yang juga tinggi. Dengan kondisi tersebut, di Cina tidak mempersalahkan tentang pemakaian Windows XP pembajakannya. Dan yang kedua ada freeware. Freeware itu contohnya adalah aplikasi sosial media. Ini merupakan aplikasi yang dapat diakses oleh siapapun dan dipakai secara gratis di HP smartphone kita. Namun jika kita ingin menambah fiturnya, maka fitur yang akan kita tambahkan, kita menggunakan contoh seperti koin. Yang ketiga ada lisensi trial software. Contohnya adalah Game House. Aplikasi seperti ini, Game House mempunyai beberapa aplikasi game yang dapat kita download di internet. Namun pada saat kita mendownload aplikasi tersebut, kita hanya bisa memakainya selama 3 jam saja. Lisensi open source. Jika Anda menginginkan kontribusi komunitas internet yang terbuka untuk proyek Anda, misalnya Anda sekarang sedang mengembangkan sebuah software dan Anda ingin sebuah software merilisnya secara publik sehingga semua orang dapat ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan selanjutnya, dan Anda tidak keberatan orang lain mengembangkan software Anda tersebut dan Anda benar-benar ingin nama Anda selalu dihubungkan. Lisensi secara umum. Pemalsuan produk milk bud, merek dan body shop di Jakarta. Bentuk pelanggaran. Pada pertengahan tahun 1996, PT Monika Hijau Lestari banyak menerima keluhan dari konsumen. Dunkin Donuts versus Donuts and Donuts di Yogyakarta. Adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf, dan kombinasi warna pink dan orange antara merek Donuts dan Donuts yang dipergunakan sebagai nama restoran dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek Dunkin Donuts, merek Donuts yang memiliki persamaan dalam bentuk tulisan dan kombinasi ternyata juga digunakan pada kotak kemasan makanan dan minuman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Salam industri. Salam industri.